Desa Sentosa, yang terletak di kaki gunung dengan sawah membentang luas, selama bertahun-tahun menjadi contoh harmoni antar umat beragama. Penduduk desa saling tolong-menolong tanpa memandang perbedaan. Hari Minggu pagi, lonceng gereja berdenting bersahutan dengan suara azan dari langgar. Mereka tak pernah merasa terganggu, justru saling menghormati. Pendeta Markus, seorang pria berusia 50-an dengan wajah teduh dan suara lembut, telah melayani di gereja desa selama lebih dari 2 dekade. Ia dihormati, bukan hanya oleh umatnya, tapi juga oleh warga Muslim di desa. Ia sering terlihat membantu di ladang warga, atau mengunjungi mereka yang sakit tanpa memandang agama. Namun, suasana damai itu mulai terganggu ketika beberapa orang asing mulai sering mondar-mandir ke desa. Mereka mengaku pedagang, tapi omongan mereka membawa hawa kebencian. Mereka menyebar selebaran berisi ajakan untuk membersihkan desa dari pengaruh kafir. Warga mulai resah, tapi tidak tahu harus melapor ke siapa. Suatu malam, rumah pendeta Markus dilempari batu. Kaca jendela pecah, dan sebuah surat ancaman ditemukan di depan pintu. Tutup gereja itu sebelum dibakar, tulisannya. Namun pendeta tidak panik. Ia mengumpulkan umat dan berkata, "Kita tidak akan takut. Tapi kita juga tidak akan membalas. Mari kita lawan dengan doa." Warga desa Muslim yang masih menjunjung toleransi turut bersuara. Pak Raji, imam langgar setempat, berkata lantang di pengajian, "Mereka yang datang membawa kebencian bukan bagian dari kita. Kita hidup berdampingan, dan itu tak akan berubah." Tapi ancaman terus datang, semakin kasar, semakin sering. Malam-malam di desa menjadi mencekam. Suara sepeda motor tanpa lampu sering terdengar melewati jalanan sempit. Anak-anak takut bermain, dan perempuan mulai enggan keluar sendiri setelah maghrib. Masyarakat mulai bertanya-tanya, akankah perdamaian ini hilang selamanya? Di dalam gereja yang sederhana, pendeta Markus berdoa sendirian di hadapan salib. Lilin kecil menyala di dekatnya. "Ya Tuhan," bisiknya, "jika kehendak-Mu agar kami diuji, kuatkanlah kami. Tapi jika kehendak-Mu agar mereka diselamatkan, maka ketuklah hati mereka, walau kami tak mengerti cara-Mu." Sementara itu, dari kejauhan, sekelompok orang bertopeng memperhatikan desa dari balik pepohonan. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Malam minggu ini, kita nyalakan api. Biar mereka tahu siapa yang berkuasa." Mereka tak tahu, bahwa malam itu juga, gereja sedang dipenuhi doa bagi mereka. Malam itu sunyi. Angin hanya sesekali menggeser dedaunan pisang dan ilalang di sekitar desa Sentosa. Jam menunjukkan pukul 2.10 ketika warga dikejutkan oleh teriakan seorang pemuda yang pulang ronda, "Api! Api! Gereja terbakar!" Api sudah menjilat atap gereja. Lidah merahnya menari liar di langit malam, membubung tinggi bersama asap hitam pekat. Lonceng gereja, yang biasanya berdentang penuh damai, kini jatuh terbakar ke tanah, mengeluarkan suara berat terakhirnya seperti tangisan pilu. Pendeta Markus berlari tanpa alas kaki. Ia baru bangun dari tidur ketika mendengar teriakan. Di depannya, rumah Tuhan yang ia rawat selama puluhan tahun kini menjadi lautan api. Air matanya menetes, tapi bukan karena takut, melainkan karena sedih melihat simbol damai itu dilumatkan oleh kebencian. Warga berlarian membawa ember, air dari sumur, bahkan menyiram dengan gayung seadanya. Pak Raji dan para pemuda langgar juga turut membantu, tak peduli siapa yang beribadah di tempat itu. Tapi api sudah terlalu besar, terlalu cepat, terlalu terencana. Anak-anak menangis. Para ibu menggenggam tangan mereka erat. Seorang gadis kecil bertanya polos pada ibunya, "Bu, kenapa rumah Tuhan dibakar?" "Tuhan marah sama kita." "Iya." Sang ibu tak sanggup menjawab. Ia hanya memeluk anaknya dan menatap api yang membakar harapan. Setelah 2 jam, api mulai padam. Hanya puing-puing yang tersisa, kayu hangus, Alkitab yang terbakar setengah, dan salib yang roboh separuh terbakar. Tapi yang paling membekas bukanlah apa yang terlihat, melainkan luka di hati umat yang merasa diinjak oleh kebencian yang tak mereka pancing. Pendeta Markus berdiri di tengah abu. Ia tidak berteriak, tidak mencaci, ia hanya berlutut dan mengangkat tangan. "Tuhan," katanya pelan, "ampuni mereka. Mungkin mereka tak kenal siapa Engkau. Tapi Engkau kenal siapa mereka." Suaranya tenang, tapi getarnya menyentuh hati semua yang mendengarnya. Di kejauhan, sekelompok pria tertawa puas dari atas bukit. Salah satu dari mereka, Fajar, menatap ke bawah, namun tatapannya tidak senyuman. Ia melihat pendeta itu berdoa. Tak menjerit,
tak melawan. Dan untuk pertama kalinya, hatinya sedikit goyah. Pagi itu, mentari bersinar redup seakan ikut berduka. Reruntuhan gereja masih mengepulkan asap tipis. Aroma kayu terbakar dan debu memenuhi udara. Namun, di antara puing dan abu, umat berkumpul. Tak ada bangku, tak ada mimbar, hanya tanah hitam gosong yang kini menjadi altar. Pendeta Markus berdiri di depan sisa salib yang hangus. Dengan suara tenang, ia berkata, "Kita tidak datang ke gereja ini karena bangunannya megah. Kita datang karena hati kita tertuju pada Tuhan. Dan tak ada api kebencian yang bisa membakar iman kita." Ibu-ibu menitikkan air mata, anak-anak duduk bersila di tanah, sebagian masih ketakutan, tapi wajah mereka mulai tenang. Umat bersama-sama menyanyikan pujian dengan suara lirih tapi tulus. Suara mereka naik ke langit bersama debu dan asap, menjadi simbol keteguhan dan harapan. Dalam doa syafaat, pendeta menyebut satu persatu, "Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang membenci kami. Kami tak tahu nama mereka semua, tapi Engkau tahu. Kami mohon bukan untuk pembalasan, tapi agar hati mereka Kau sentuh. Selamatkan mereka, Tuhan, seperti Kau selamatkan kami dari amarah." Beberapa orang sempat ragu, mengapa harus mendoakan orang yang sudah jelas-jelas menghancurkan mereka. Tapi entah mengapa, saat nama-nama para pelaku disebut dengan kasih, bukan kutuk, ada damai yang mengalir. Luka memang belum hilang, tapi tidak berubah menjadi racun. Di belakang kerumunan, Fajar kembali berdiri diam. Ia datang tanpa diketahui siapapun. Ia menyaksikan dan mendengar sendiri bagaimana namanya disebut dalam doa oleh orang yang tempat sucinya telah ia bakar. "Tuhan, beri Fajar hati yang baru. Kami tidak membencinya." Kalimat itu menembus dadanya seperti tombak halus namun dalam. Usai kebaktian, anak-anak bermain di sekitar puing, membuat salib kecil dari kayu-kayu hangus. Mereka berkata, "Ini nanti buat gereja yang baru ya, Pak Markus." Pendeta hanya tersenyum, tapi dalam hatinya ia tahu, meski bangunan telah runtuh, iman anak-anak ini berdiri tegak. Hari itu, Desa Sentosa tidak hanya kehilangan sebuah bangunan, tapi mereka menunjukkan kepada dunia bahwa cinta sejati tidak hancur oleh api. Bahkan, di tengah abu kehancuran, mereka memilih untuk mendoakan, bukan membenci. Hari-hari berlalu, dan puing-puing gereja dibiarkan terbuka sebagai saksi luka yang tak bisa disembunyikan. Warga tak membangunnya kembali dalam tergesa. Mereka ingin menanti dalam doa dan ketenangan. Mereka percaya, segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan luka, bila diserahkan pada Tuhan, akan berubah menjadi kekuatan. Media nasional mulai meliput peristiwa ini. Tapi yang menjadi sorotan bukan hanya pembakaran gereja, melainkan sikap luar biasa umat Kristen di desa itu. Dalam wawancara televisi, Pendeta Markus berkata, "Kami memilih mendoakan, karena balas dendam hanya menambah korban. Kami percaya Tuhan melihat dan akan bertindak pada waktunya." Banyak orang mengomentari video itu di media sosial. Ada yang meneteskan air mata, ada pula yang berkata, "Inilah wajah sejati agama, bukan membalas saat dilukai, tapi tetap mengasihi." Desa Sentosa pun menjadi perhatian banyak kalangan. Tapi bagi para pelaku, itu menjadi tekanan batin yang tak terelakkan. Salah satu pelaku, Benny, mulai merasa hidupnya kacau. Anak perempuannya mendadak sering sakit, tokonya sepi, dan malam-malamnya dihantui mimpi tentang gereja terbakar dan orang-orang yang mendoakan namanya. Ia mulai merasa bahwa api yang ia nyalakan malam itu kini membakar hidupnya sendiri. Sementara itu, Fajar merasa semakin gelisah. Bayangan wajah Pendeta Markus yang mendoakan namanya tak pernah pergi dari benaknya. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan kesibukan, namun tak berhasil. Bahkan, tiap kali mendengar suara lonceng dari desa sebelah, hatinya tergetar. Di desa, umat tetap hidup seperti biasa, namun dengan semangat baru. Mereka belajar bahwa penderitaan bukan akhir, melainkan jalan menuju kedewasaan rohani. Banyak yang mulai aktif membantu sesama lebih giat. Bahkan beberapa warga Muslim mulai bergabung untuk membersihkan puing gereja bersama-sama. Anak-anak mulai menggambar gereja baru di kertas mereka. Gambar-gambar itu ditempel di rumah-rumah, bukan sebagai tantangan bagi pelaku, tetapi sebagai harapan yang tak padam. "Tuhan sedang mengerjakan sesuatu," kata Bu Murni, guru sekolah minggu. "Dan kita sedang diajar untuk tetap berserah." Di malam hari, suara doa masih terus terdengar dari puing gereja. Tak ada atap, tak ada dinding, tapi langit terbuka.
Dan di sanalah mereka berdoa, bukan meminta keadilan duniawi, melainkan agar mereka yang membenci, kelak menjadi saudara seiman. Karena bagi mereka, luka tidak menghentikan kasih, luka justru memperdalamnya. Hari-hari yang tenang mulai terasa berat bagi para pelaku. Mereka tidak lagi merasa gagah seperti malam saat gereja dibakar. Justru, hidup mereka mulai terasa ganjil. Benny jatuh sakit. Ia tak bisa tidur nyenyak. Istrinya tiba-tiba pergi meninggalkannya, membawa anak-anak mereka. Kau bukan laki-laki baik, ucap sang istri singkat sebelum menghilang. Fajar, yang selama ini paling gelisah, juga merasa hidupnya runtuh sedikit demi sedikit. Usaha kayunya bangkrut. Setiap kali ia mencoba memulai kembali, selalu ada yang menghalangi. Bahkan, seorang pelanggan setia berkata, "Maaf, saya dengar kamu yang bakar rumah ibadah. Saya tidak bisa beli dari kamu lagi." Dua pelaku lain, Anto dan Jabrik, yang merasa kebal dan masih tertawa, mengalami kecelakaan di jalan raya. Motor mereka bertabrakan dengan truk pengangkut pasir. Jabrik patah tulang kaki, Anto koma 3 hari. Saat sadar, yang pertama ia lihat adalah video di ponselnya, wajah pendeta Markus, sedang memaafkan. Desa Sentosa tak tahu semua itu terjadi. Mereka tidak menantikan balasan, tidak menagih keadilan. Yang mereka tahu, hidup harus terus berjalan. Gereja mulai digambar ulang dalam bentuk sederhana. Para tukang dari desa Muslim tetangga menawarkan bantuan membangunnya kembali. Tanpa bayaran, tanpa syarat, tapi bagi para pelaku, rasa bersalah mulai memburu mereka tanpa henti. Fajar memutuskan pergi ke luar kota, berharap bisa melupakan segalanya. Tapi dimanapun ia tinggal, mimpi itu datang, salib terbakar, anak-anak menangis, dan doa yang menyebut namanya. Sampai suatu malam, di tengah keputusasaan, Fajar berlutut sendiri di dalam kamar kontrakannya. Kalau memang Tuhan mereka nyata, ucapnya lirih, dan kalau doa mereka memang dikabulkan, maka biarlah aku diberi kesempatan untuk meminta ampun. Pagi harinya, Fajar memberanikan diri kembali ke desa Sentosa. Ia tahu ia mungkin ditolak, bahkan dihukum. Tapi ia siap. Ia membawa tubuhnya yang lelah, langkah yang gontai, dan hati yang remuk, menuju tempat di mana ia dulu pernah menyalakan api kebencian, tapi kini mencari secercah pengampunan. Langit di atas desa Sentosa pagi itu tampak cerah. Tapi Fajar belum tahu, bahwa pengampunan yang ia cari, sudah lebih dulu menantinya. Fajar melangkah pelan memasuki desa Sentosa. Langkahnya berat, bukan karena fisik, tapi karena beban di hati. Ia menunduk, tak berani menatap siapapun. Meski tak banyak yang mengenal wajahnya, tapi ia merasa semua mata menghakiminya. Tapi yang ia temui justru sebaliknya, wajah-wajah yang lembut, penuh kedamaian. Di tengah desa, ia melihat sekelompok umat sedang membersihkan puing-puing terakhir gereja. Mereka bekerja dengan wajah tenang, bercanda pelan di antara tumpukan batu dan kayu. Tak ada amarah di wajah mereka. Fajar berdiri diam, tangannya gemetar, kakinya hampir melangkah pergi. Tapi suara lembut memanggilnya. "Fajar." Ia menoleh pelan. Pendeta Markus berdiri beberapa meter darinya, mengenakan pakaian sederhana, memegang sekop di tangan. Wajahnya tidak kaget, tidak marah, tidak sinis. Justru tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Fajar tak tahan lagi. Ia bersimpuh di tanah. "Pak, saya yang ikut bakar gereja itu," ucapnya terisak. "Saya bodoh. Saya salah. Saya datang bukan untuk minta dibela, tapi kalau masih ada pengampunan, saya mohon." Pendeta Markus tidak berkata apa-apa. Ia hanya mendekat, memeluk Fajar yang berlutut. Pelukannya bukan hanya menenangkan, tapi melepaskan. Umat yang lain mulai berkumpul. Tak satu pun yang memaki. Tak ada yang marah. Mereka semua mengangguk pelan, beberapa meneteskan air mata. "Kami sudah mengampunimu sejak hari pertama," ujar seorang ibu tua. "Saat kami berdoa, namamu kami sebut. Kami tidak tahu wajahmu saat itu, tapi Tuhan tahu. Dan sekarang, kamu datang, berarti doamu sudah dijawab." Fajar menangis. Air matanya jatuh membasahi tanah yang dulu hangus oleh kebencian. Tapi kini tanah itu menerima air pertobatan. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak lama, hatinya terasa ringan. Ia tak lagi dikejar mimpi buruk. Ia telah memilih jalan pulang. Hari itu, Fajar tidak hanya kembali ke desa, tapi juga kembali kepada Tuhan. Ia mulai membantu membersihkan sisa-sisa puing. Ia tak meminta jabatan, tak memaksa diterima.
Ia hanya ingin melayani, sebagai tanda penyesalan. Dan umat menerimanya, bukan karena lupa, tapi karena mereka memilih kasih daripada dendam. Dan dari kejauhan, di balik pohon jati, Benny menyaksikan semuanya. Ia melihat bagaimana Fajar dipeluk, bukan dilempari. Ia melihat, mungkin untuk pertama kalinya, bahwa yang ia bakar bukan hanya gereja, tapi juga hatinya sendiri. Dan diam-diam, hatinya mulai tergetar. Kabar kedatangan Fajar menyebar cepat ke penjuru desa. Bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai kesaksian. Banyak yang awalnya tidak percaya bahwa salah satu pelaku pembakaran kini bekerja bersama mereka membangun kembali gereja. Tapi waktu menunjukkan, Fajar bukan pura-pura. Ia datang dengan tulus. Setiap pagi, ia hadir paling awal. Membantu angkat batu, menyusun kayu, bahkan membersihkan toilet darurat tanpa diminta. Ia tak pernah mengeluh. Ia bekerja dalam diam, hanya menyapa dengan senyum ketika ada yang menegur. Warga yang tadinya curiga, mulai membuka hati. Karena ketulusan tak bisa disembunyikan. Suatu hari Minggu, Pendeta Markus berdiri di depan jemaat. Gereja belum selesai dibangun, tapi ibadah rutin tetap berjalan di bawah tenda putih sederhana. Hari itu, pendeta membuka kesempatan kesaksian. Fajar berdiri dari barisan belakang. Langkahnya pelan, tapi pasti. Dengan suara pelan namun mantap, Fajar berkata, "Saya tidak layak berdiri di sini. Tapi saya ingin jujur, saya ikut membakar gereja ini. Saya biarkan kebencian menguasai hati saya. Tapi ketika saya melihat doa kalian, saya hancur. Kalian mendoakan saya, bukan menghukum. Itu yang menyelamatkan saya." Suasana hening, hanya suara angin, menggerakkan atap tenda. Seorang ibu menitikkan air mata. Seorang pemuda mengepalkan tangan di dada. Fajar melanjutkan, "Saya tidak minta dipercaya langsung. Tapi saya akan tunjukkan lewat hidup saya, bahwa saya ingin berubah. Bukan karena takut, tapi karena tersentuh oleh kasih." Tepuk tangan tidak terdengar, tapi pelukan pertama datang dari anak kecil, Putri Bu Murni, yang maju dan memeluk kaki Fajar sambil berkata, "Terima kasih Om udah bantu bangun gereja kami." Setelah itu, satu persatu umat berdiri. Mereka mengelilingi Fajar, bukan sebagai hakim, tapi sebagai saudara. Fajar menangis. Di tengah lingkaran itu, ia merasa seperti lahir kembali. Tak ada penghinaan, tak ada makian. Yang ada hanya penerimaan. Ia sadar, api kebencian yang pernah ia nyalakan telah digantikan oleh nyala kasih yang jauh lebih kuat. Di kejauhan, Benny yang kembali diam-diam menyaksikan, menggenggam dada kirinya. Ada sesuatu yang bergetar. Ia tahu, bukan hanya Fajar yang sedang berubah. Hatinya sendiri mulai tak tahan lagi menolak suara yang selama ini ia abaikan. Benny tak bisa tidur malam itu. Bayangan wajah Fajar saat bersaksi terus muncul di benaknya. Ia ingat betul bagaimana Fajar dulu yang paling keras, kini menjadi sosok yang paling rendah hati. Tapi yang paling menusuk hati Benny bukan perubahan Fajar, melainkan penerimaan umat terhadapnya. "Apa aku juga bisa dimaafkan?" batin Benny. Hatinya berkecamuk. Ia pernah menyiram bensin ke dinding gereja dengan tangannya sendiri. Ia pernah tertawa saat lonceng gereja jatuh terbakar. Dan kini, ketika hatinya mulai ingin bertobat, rasa malu menghantam lebih keras dari rasa bersalah. Sementara itu, di desa Sentosa, umat tak pernah berhenti berdoa. Mereka tidak tahu siapa lagi yang pernah terlibat malam itu, tapi doa mereka menyebutkan semua, "Ya Tuhan, bagi siapapun yang telah menghancurkan kami mohon satu hal, jamahlah hati mereka. Jangan biarkan mereka binasa dalam gelap." Pembangunan gereja baru berjalan dengan cepat. Bukan karena banyak dana, tapi karena banyak cinta. Warga Muslim, Katolik, Protestan, bahkan orang-orang kota yang pernah membaca kisah mereka di media ikut datang memberi sumbangan. Tukang-tukang lokal bekerja tanpa upah penuh, hanya diberi makan siang dan air teh. Suatu pagi, saat umat sedang bekerja, sosok asing berjalan mendekat. Langkahnya pelan, kepalanya tertunduk. Itu Benny, bajunya kusut, matanya sayu. Ia membawa sehelai kertas di tangannya. Ketika tiba di depan Pendeta Markus, ia berlutut dan menyodorkan kertas itu. "Ini, surat pengakuan saya. Tanda tangan saya di bawah. Saya pelakunya. Saya siap bertanggung jawab, termasuk di penjara," ucapnya lemah. Warga mulai berkumpul. Beberapa kaget, tapi tak satu pun yang maju dengan marah. Hanya sunyi, dan suara burung pagi yang terdengar.
Pendeta Markus membuka kertas itu, membacanya perlahan. Kemudian ia menatap Benny dengan mata yang lembut. "Terima kasih," ucapnya. "Kamu tidak hanya mengakui kesalahanmu pada kami, tapi juga pada Tuhan. Dan itu lebih berarti daripada hukuman manusia." Benny menangis. Tangis seorang pria dewasa yang selama ini memikul dosa dalam diam. "Apa, saya masih boleh ikut bantu bangun gereja ini?" tanyanya dengan suara tercekat. Pendeta Markus menatap para umat. Mereka tak menjawab dengan kata. Mereka menjawab dengan tindakan, satu persatu menyerahkan alat kerja padanya. Cangkul, palu, ember. Dan salah satu anak muda berkata, "Kalau Tuhan sudah memaafkan, siapa kita untuk tidak mengampuni?" Hari itu, dua dari para pelaku bekerja membangun kembali tempat yang dulu mereka hancurkan. Tidak karena terpaksa, tapi karena hati mereka telah disentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika, doa yang tulus dan kasih yang tak bersyarat. 3 bulan sejak kebakaran, gereja baru akhirnya berdiri megah. Namun tetap sederhana, dindingnya dari bata merah yang dibiarkan alami tanpa cat, melambangkan kejujuran dan kesederhanaan iman. Jendela-jendelanya besar, membiarkan cahaya masuk tanpa hambatan, seperti kasih yang tidak ditahan oleh kebencian. Namun, satu sudut kecil dari tanah gereja dibiarkan tak tersentuh. Di sana, puing-puing hangus dari bangunan lama tetap tergeletak. Sebuah salib kayu yang setengah terbakar ditancapkan di tengahnya. Di bawahnya tertulis, "Kami dianiaya, namun kami tidak membenci. Kami dihancurkan, namun kami tetap mendoakan." Sudut itu menjadi tempat paling sering dikunjungi. Bukan untuk meratap, melainkan untuk mengingat bahwa kasih yang sejati tidak mudah, tetapi mungkin. Bahwa pengampunan bukan melupakan, tetapi memilih untuk tidak membalas. Dan bahwa doa tulus bisa mengubah hati manusia yang paling keras. Pada hari peresmian gereja, Pendeta Markus berdiri di depan mimbar, menatap wajah-wajah yang dulu menangis di reruntuhan, kini tersenyum penuh haru. Fajar duduk di barisan depan bersama keluarganya. Benny berdiri di belakang, memegang Alkitab yang ia terima dari tangan pendeta sendiri. Dalam khotbahnya, Markus berkata, "Kita kehilangan gereja, tapi kita mendapatkan saudara. Kita kehilangan bangunan, tapi kita menemukan iman yang lebih kuat. Dan semua itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih Tuhan yang bekerja melalui doa." Suasana syahdu, bahkan langit pun seakan ikut merayakan. Mentari bersinar lembut, dan angin berembus pelan seperti menyapu sisa-sisa luka. Di luar bangunan, anak-anak bermain sambil tertawa. Mereka sudah lupa rasa takut malam pembakaran itu, tapi mereka tak akan lupa bagaimana orang dewasa mereka memilih untuk mengampuni. Di akhir ibadah, seluruh jemaat berjalan ke sudut puing yang dibiarkan. Mereka meletakkan bunga, salib kecil dari kertas, atau hanya berdiam sejenak. Bukan untuk menyimpan dendam, tapi untuk memperingati kemenangan kasih atas kebencian. Benny berdiri paling lama di sana. Ia menyentuh kayu hangus yang dulu ia bantu bakar. Tapi kali ini, tangannya menyentuh dengan hati yang baru. Air matanya jatuh, tapi bukan tangisan dosa. Itu air mata syukur, karena ia telah diberi kesempatan kedua. Desa Sentosa kini bukan hanya dikenal sebagai tempat damai di kaki gunung, tetapi sebagai simbol pengampunan dan kasih yang melampaui logika. Kisah mereka menyebar ke seluruh penjuru negeri, bahkan ke luar negeri. Wartawan, penulis, hingga pemimpin agama datang untuk belajar langsung dari umat yang memilih mendoakan musuh mereka. Sebuah stasiun televisi internasional membuat dokumenter berjudul "Dari Abu, Tumbuh Kasih", menampilkan bagaimana gereja yang pernah dibakar kini menjadi rumah perdamaian. Fajar dan Benny diminta menjadi narasumber. Awalnya mereka menolak, merasa tak layak. Tapi Pendeta Markus berkata, "Kesaksianmu bisa menyelamatkan jiwa lain." Di salah satu adegan dokumenter, Fajar mengatakan, "Saya dulu merasa kuat saat membakar. Tapi ternyata, kekuatan sejati adalah ketika kita berani mengaku salah dan diampuni." Benny menambahkan, "Yang menyelamatkan saya bukan takut hukuman, tapi doa mereka. Saya belum pernah didoakan oleh orang yang saya sakiti. Itu mengguncang saya." Desa Sentosa menjadi tempat ziarah rohani. Bukan karena keindahan alamnya, tapi karena keindahan hatinya. Para pemuda dari berbagai agama belajar bersama. Di balai desa, berdiri tulisan besar, "Rumah ibadah bisa dibakar, tapi tidak dengan iman dan doa." Gereja baru berdiri, namun puing yang dibiarkan di sudut halaman tetap menjadi pusat perhatian. Banyak yang datang ke situ untuk merenung, untuk berdoa,
atau sekadar duduk dan mengingat bahwa kasih sejati bukanlah teori, tapi pilihan yang seringkali menyakitkan, namun menyelamatkan. Pendeta Markus, yang kini rambutnya mulai memutih, tetap memimpin umat dengan rendah hati. Jangan bangga karena gereja kita dibangun kembali, katanya suatu minggu. Banggalah karena Tuhan membangun kembali hati yang telah hancur, termasuk hati para pelaku. Itu mujizat sesungguhnya. Di akhir tahun, Desa Sentosa mengadakan ibadah bersama lintas agama. Semua berkumpul di halaman gereja. Tak ada sekat, tak ada prasangka. Mereka menyanyikan lagu tentang perdamaian, dan berdoa bersama dalam diam untuk negeri ini, agar kejadian serupa tak terulang. Dan malam itu, di langit yang bertabur bintang, anak-anak berlari-lari di antara pohon pisang dan lilin doa. Mereka tertawa, tidak tahu betapa besarnya arti malam itu. Tapi para orang dewasa tahu, bahwa doa mereka untuk mereka yang menghancurkan mereka asteris, telah menjadi doa yang menyelamatkan dunia kecil mereka, dan memberi harapan bagi dunia yang lebih besar.